Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas sebuah rangkaian atau wiring dari PLTS sistem grid atau sistem on grid, yaitu sistem PLTS yang langsung masuk ke jaringan listrik PLN tanpa menggunakan baterai. Jadi nanti yang listrik yang dihasilkan oleh PLTS ini sudah sinkron dengan listrik PLN yang ada di rumah, dan kita colokkan pada stop kontak yang ada di rumah seperti ini. Langsung kita colokkan ke stop kontak rumah, dan ini fungsinya bisa mengurangi tagihan listrik dari PLN. Misalnya kalau kita menggunakan setrika 300 watt, listrik yang dihasilkan PLTS ini 100 watt, maka kita hanya akan membayar tagihan 200 watt ke PLN. Jadi ini sifatnya mengurangi tagihan listrik dari PLN, karena listrik yang dihasilkan ini akan bercampur dengan listrik PLN. Dan kalau kalian sudah mengurus KWA Eksim atau ekspor impor, maka kalau ada kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS, PLN akan membelinya dan akan digunakan untuk mengurangi biaya tagihan pada bulan-bulan berikutnya. Kalau meteran kalian masih yang token atau masih yang piringan, usahakan daya listrik yang dihasilkan PLTS ini tidak melebihi daya listrik yang kalian gunakan, karena nanti kalau di KWA meter yang token dia akan muncul tulisan periksa. Kalau KWA meternya yang masih piringan, dia akan berhenti atau bergerak mundur. Kalau piringan mungkin lebih aman kalau kalian pakai ini, tapi kalau kalian menggunakan yang token itu agak riskan. Dan yang lebih aman lagi kalau kalian mengurus izin SLO atau sertifikat layak operasi ke PLN untuk mendapatkan KWA Eksim. Nah, itu lebih legal dan lebih aman. Sistem pekabelan ini saya gunakan sesederhana mungkin dengan beberapa fitur keamanan atau safety, yaitu masing-masing ini ada fuse untuk mengamankan dari panel surya. Kemudian kombinernya kita amankan lagi dengan menggunakan MCB-DC 2 pole, dan terakhir pengamanannya kita menggunakan switch arrestor untuk mengamankan dari gelombang elektromagnet kalau terjadi kilat atau petir yang berada di dekat panel surya, sehingga tidak merusak perlengkapan elektronik. Dan ini outputnya nanti langsung ke tanah atau ke ground. Oke, kita akan melihat cara merakitnya dan nanti akan saya jelaskan secara detail. Berarti Pak, Selena seharusnya mage tapi assassin. Nah, kalau berubah itu menjadi fighter bukan assassin. Selena bisa di build tank loh. Kuat sekali ya. Iya. Ngapain pergi berubah? Alice itu tank apa fighter? Harus itu tank setengah mage.
Nah, sistem pengkabelannya saya menggunakan yang seperti ini, yang cukup simple tapi safety. Jadi beberapa fitur keamanan yang sudah saya pasang adalah fuse, MCB-DC, dan surge arrestor atau peredam kilatan petir. Dan beberapa perlengkapan yang kita perlukan. Pertama, kita akan membahas terminal blok yang di area sini. Terminal blok ini fungsinya sebagai konektor untuk mempermudah memasang dan melepas kabel dari panel surya yang mau masuk di rangkaian wiring ini. Kemudian yang dari sisi positif dari panel surya nanti akan kita lewatkan fuse atau kita lewatkan string untuk mengamankan dari konsleting atau arus lebih. Dan semua sisi rangkaian positif dari panel surya kita grupkan pada terminal kabel atau terminal blok. Yang positif kita jadikan satu yang ke positif, kemudian yang negatif kita juga jadikan satu di terminal blok untuk sisi negatif. Dan saran saya kalau kalian menggunakan terminal blok, kalian gunakan kuningan busbar agar mampu menahan ampere atau menyalurkan arus yang lebih besar. Kalau kalian menggunakan terminal blok seperti ini, usahakan minimal yang 25 ampere, lebih bagus, ampernya lebih tinggi lebih bagus. Kemudian blok dari terminal positif ini dan juga blok dari terminal negatif masuk pada MCB-DC 2P. Yang positif masuk ke positif, yang negatif masuk ke negatif. Kemudian positif dan negatif ini kita paralelkan ke surge arrestor ini. Nanti surge arrestor ini outputnya ke tanah atau ke grounding. Kemudian yang masuk ke MCB ini output positif dan output negatif masuk pada griddy inverter atau inverter on grid. Nah, nanti on grid inverter ini kalian bisa langsung colokkan ke listrik PLN atau stop kontak rumah. Nah, karena saya ingin memantau hasil yang dihasilkan listrik dari PLTS on grid, maka saya menggunakan wattmeter seperti ini. Nah, wattmeter ini saya colokkan ke listrik PLN di rumah. Ini udah menunjukkan 0 watt. Sekarang kita akan aktifkan griddy inverter ini. Kita colokkan. Kemudian kita nyalakan. Kemudian saklar MCB ini kita on kan. Kalau tidak kita on kan, tulisannya cuma terbaca 0,9 watt. Kita on kan, maka dia akan melakukan tracking dan lampunya akan berkedip biru di sebelah sini. Nah, ini watt listrik dari panel surya udah mulai masuk. 50 watt, 57 watt, 58. Ini yang disumbangkan ke listrik rumah ya, yang bergabung dengan listrik PLN. Nah, ini yang dihasilkan sudah 60 watt. Saya menggunakan dua panel surya 100 WP sama 50 WP. Dan ini masih pagi ya, sekitar jam 10, jadi masih kurang optimal. Ini kalau satu panel surya kita matikan, coba kita tekan yang ini, maka wattnya yang dihasilkan akan turun, tinggal 34 watt. Ini kalau kita nyalakan panel surya, kita koneksikan lagi, nah dia akan naik lagi. Jadi rangkaian ini cukup simple, cukup sederhana dan mudah. Tapi yang kalian perhatikan bahwa safety-nya harus juga diperhatikan dengan memberikan pengaman-pengaman baik fuse maupun MCB dan juga surge arrestor. Kabel-kabel juga kalian perhatikan minimal pakai 4 mili atau sesuaikan dengan arus. Kemudian yang sudah terkumpul kalian salurkan menggunakan yang 6 mili.
usahakan semakin besar kabel akan semakin bagus untuk rangkaian DC, karena tidak akan ada rugi daya atau loss. Oke kawan-kawan, demikian ulasan yang cukup simpel untuk membuat wiring PLTS on grid yang sederhana dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.